Shalom, selamat siang buat kita semua. Pada siang hari yang indah ini, saya akan membawakan sedikit daripada renungan firman Tuhan sebagai santapan rohani buat kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan yang kami rasakan hingga pada siang hari ini. Tuhan, di sini hamba-Mu akan membagikan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pegang lidah hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan seluruh kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima Tuhan. Amin. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, di suatu waktu ada seorang profesor di Universitas Tokyo, Jepang yang bernama Hidesaburo Ueno yang membeli seekor anjing berjenis Akita. Anjing ini diberi nama Hachiko, diambil dari bahasa Jepang yang berarti keberuntungan. Tak butuh waktu lama, ia dan Hachiko langsung begitu akrab. Tidak sekedar menjadi tuan dan binatang, melainkan menjadi teman yang sangat dekat. Profesor ini memiliki agenda harian, salah satunya mengajar di Universitas Tokyo. Untuk mencapai tempatnya mengajar, ia sering sekali menggunakan kereta api dari area rumah menuju kampus. Setiap kali pergi, Hachiko selalu menemani sang profesor. Ia mengantar sampai stasiun. Lalu, di sore hari pukul 3, ia kembali ke sana untuk menunggu tuannya datang. Begitulah Hachiko lakukan tiap hari, tanpa merasa bosan. Sang profesor pun tak pernah libur mendapati Hachiko menyambutnya pulang di stasiun Shibuya. Hingga suatu hari, pada tanggal 21 Mei tahun 1925, Profesor Ueno yang mengajar tiba-tiba ambruk. Ia meninggal dunia sebab terkena serangan stroke. Hachiko yang tidak tahu kabar tuannya, ia menunggu di tempat biasa hingga malam. Seperti biasa, ia menunggu tuannya pulang mengajar. Keesokan harinya, Hachiko kembali datang lagi ke stasiun Shibuya. Ia datang saat berharap Profesor Ueno pulang seperti biasa. Hanya saja, setiap kali Hachiko menunggu, sang profesor tak kunjung datang. Tapi Hachiko tak pernah putus asa. Ia tetap berada di sana. Hachiko tak menyerah. Ia seringkali kabur dan berlari ke stasiun demi menunggu tuan Profesor pulang. Selama 9 tahun 9 bulan 15 hari, Hachiko terus mendatangi stasiun Shibuya demi menunggu majikannya. Hingga akhirnya Hachiko ditemukan meninggal di jalan Shibuya pada 8 Maret tahun 1935. Ia pun dikremasi dan abunya ditaruh di samping makam Profesor Ueno. Pemerintah pun memutuskan untuk mengabadikan kesetiaan Hachiko dengan membangun patung Hachiko dan ditaruh di stasiun Shibuya. Dengan begitu, Hachiko menjadi simbol kesetiaan seekor anjing pada tuannya. Namun, di sini mari kita lihat pada seorang yang berada dalam tokoh Alkitab yang berada dalam Ayub 1 ayat 22. Di dalam Ayub 1 ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi kita tahu kisah hidup Ayub merupakan kisah yang sangat luar biasa, yang membuat hati pikiran kita bergejolak, perasaan kita seakan-akan melayang-layang. Kenapa tidak? Karena kita lihat ia yang tadinya diberkati dalam segala hal mengalami kejatuhan, tapi pada akhirnya dia dipulihkan kembali. Ayub hidup dalam kesalehan. Dia jujur, baik di hadapan Tuhan. Ia mempunyai harta yang baik, tapi kemudian akhirnya apa yang terjadi pada Ayub? Ia mengalami banyak cobaan iblis dalam hidupnya yang terbagi dalam dua hal. Yang pertama, segala miliknya diambil daripadanya, segala ternaknya dan hartanya habis, dan juga anak-anaknya mati dalam bencana. Iblis berkata kepada Tuhan bahwa Ayub pasti mengikuti Tuhan bila semua harta dan miliknya habis. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Ayub imannya sedikit pun tidak berubah, bahkan ia tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, Ayub diberikan penyakit pada tubuhnya. Keadaannya mengalami keadaan yang begitu buruk pada tubuhnya. Pada saat penyakit parah itu sudah bekerja di dalam seluruh tubuhnya, yang membuat wajah, tubuh, dan penampilannya membuat sangat memprihatinkan. Sampai sahabat-sahabatnya merasa kasihan sebab tidak mengenalinya. Jadi, saudara-saudari,
kita lihat dalam kedua hal cobaan itu masih ada cobaan-cobaan yang lain yang dialami Ayub, yaitu cobaan dari istrinya sendiri yang menyuruhnya untuk mengikuti Tuhan. Kemudian ada lagi cobaan dari 3 sahabatnya dalam hal penghakiman. Mereka menghakimi akan apa keadaan yang dialami yang membuat Ayub berdebat dengan mereka. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat betapa luar biasanya apa yang dialami oleh Ayub. Tapi kita harus melihat juga betapa luar biasanya iman daripada Ayub kepada Tuhan. Kita lihat ada yang jauh lebih penting daripada itu semua. Apa itu? Yaitu kesetiaan Tuhan kepada Ayub dalam titik terendah sekalipun yang dia alami. Tapi Tuhan mendatangi Ayub dan membuat Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, yang membuatnya mengalami perubahan dan memahami pengenalan yang benar akan Tuhan dan karya serta rencananya. Tuhan setia akan rencananya terhadap Ayub, dan yang terjadi Ayub juga menyadari akan hal itu, sehingga ia berkata di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan dan penderitaan, kita diajak supaya kita tetap setia dan bertekun dalam iman kita meskipun terasa berat, tapi marilah tetap kuat. Karena Paulus juga mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan memberi kita kekuatan untuk menanggung segala perkara. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang punya rencana yang baik buat saya dan juga buat saudara. Dan rencana itu pasti tidak akan gagal. Rencana Tuhan mencakup hidup kita di bumi ini, dan supaya kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 5:11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi hasil dari tindakan Allah terhadap Ayub menyatakan bahwa di dalam kesulitan Ayub, Allah sangat memperhatikannya, dan dengan penuh kemurahan Tuhan selalu menyokong dia. Jadi di sini kita lihat Yakobus ingin kita memprihatinkan seluruh umatnya, dan bahwa di dalam penderitaan ia akan memelihara mereka dengan kasih dan kemurahan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak akan membiarkan kita umatnya dalam kemalangan, tapi Tuhan akan menolong dan memulihkan kita yang senantiasa bertekun dan setia kepada Tuhan. Apapun situasi sulit yang kita alami saat ini, kita diajak supaya kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Jaga sikap dan perkataan kita agar kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Karena Tuhan menolong dan pasti akan memulihkan kita. Sama seperti Ayub yang telah mengalami begitu banyak pencobaan, tetapi dia percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan kepadanya adalah rencana yang baik, dan Tuhan tidak akan gagal dalam menjalankan rencana yang telah diberikan kepada Ayub. Inilah renungan singkat yang bisa saya bawa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sungguh besar kasih karunia Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Hingga pada saat ini kami telah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan, apa yang kami bagikan dapat menjadi praktek dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan meskipun kami mengalami masa-masa sulit seperti Ayub. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang begitu luar biasa kepada kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang Maha Penyayang, dan Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan,
Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.